Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bagaimana? Semua yang saya minta sudah kalian dapatkan kan? Tanya Nio kepada salah satu orang suruhannya. Orang suruhan Nio pun mengangguk dengan yakin. Sudah Pak Nio. Ini bukti jika memang mobil itu yang membeli Bunia tanpa memakai uang Pak Ilham sepeser pun. Jawab orang tersebut dengan memperlihatkan bukti yang sangat kuat dan akurat. Dan satu lagi Pak. Kami mendapat kabar bahwa pihak Pak Ilham akan mempersulit persidangan nanti. Dan mereka berencana ingin menggertak Bunia nantinya. Lanjut orang tersebut yang membuat Nio kaget dan sekaligus kebingungan. Maksudnya? Tanya Nio yang bingung. Ini rekaman video mereka yang berhasil kami dapatkan. Ucap orang tersebut sembari memberikan ponsel dan dengan segera Nio memutar video di ponsel tersebut. Nio tersenyum miring. Jadi kalian merencanakan ini. Oke, kita buktikan siapa yang akan menang dan yang akan kalah nantinya. Batin Nio setelah melihat video tersebut. Kamu kirim video itu ke saya. Ucap Nio yang dengan segera dilakukan oleh orang tersebut. Ini bayaran kalian untuk hal ini. Saya bangga ini amat sangat akurat dan kuat. Ucap Nio sembari memberi amplop coklat berisikan uang kepada orang tersebut. Orang tersebut menerima uang itu dengan senang hati. Senang berbisnis dengan Anda Pak Nio. Dan saya permisi. Ucap orang tersebut dan langsung pergi meninggalkan ruangan Nio setelah melihat Nio mengangguk. Kini pikiran Nio kembali berkecamuk. Keluarga Ilham benar-benar bernyali besar. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan harta dan itu hanya sebuah mobil saja. Ting, kakakmu apa tidak dengan segera untuk mengambil alih perusahaan? Ada tikus di perusahaan ayahmu dan itu yang melakukannya adalah orang yang kau incar. Nio mendapatkan pesan dari seorang rekannya yang dia tugaskan untuk berada dan mematai perusahaan sang ayah. Kurang aja. Gumam Nio sembari mengepalkan tangannya. Mas, sebenarnya aku tidak ingin menikah dengan Ilham. Aku lebih memilih kamu. Ucap Randa dengan manja kepada seseorang. Sabar sayang. Kamu jadikan saja Ilham mesin ATM kamu. Dan bermanja-manjalah kepadanya agar semua apa yang kamu minta bisa dia turuti dengan senang hati. Jawab lelaki yang bersama Randa saat ini. Apa kamu tidak bisa menjanjikan aku untuk menikah denganku? Tanya Randa lagi dengan nada yang semakin dibuat-buat. Maaf sayang, sepertinya hubungan kita akan seperti ini. Lagian walaupun hubungan kita seperti ini, tapi kita akan bisa bertemu setiap hari juga kan? Jawab laki-laki itu sembari diselingi pertanyaan. Randa mengangguk manja. Siap. Batin Randa dengan geram karena aksinya kali ini selalu gagal. Kalau saja aku sudah tidak cinta dia dan dia bukan cinta pertamaku. Sudah aku putus dia. Lanjutnya lagi. Sebenarnya Randa bingung. Dia ingin membuang perasaan itu tetapi selalu saja gagal. Dia terlalu cinta mati dengan laki-laki tersebut. Malah kini perasaannya itu membuat dia semakin terlihat bodoh. Sayang, nanti sore kamu sibuk tidak? Pesan dari Ilham. Randa mengerutkan keningnya ketika membaca pesan dari Ilham tersebut. Kenapa? Tanya laki-laki yang kini sedang bersama Randa. Ini Ilham chat aku. Tanya nanti sore sibuk atau tidak. Jawab Randa sembari memberikan isi chat dari Ilham. Ada apa ya? Lanjut Randa yang heran sembari menatap ke arah laki-laki itu. Laki-laki itu mengangkat bahunya tanda tidak tahu. Coba kamu jawab. Dan tanya kenapa. Jawab laki-laki itu. Randa menganggukkan kepalanya dan dengan segera membalas pesan dari Ilham. Tidak sayang. Kenapa memangnya? Isi balasan Randa untuk Ilham. Nanti pulang kerja, aku akan menemuimu dan mengajakmu makan di sebuah restoran yang baru saja buka. Sekalian aku juga ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Balasan pesan Ilham lagi. Iya nanti kabar-kabar saja ya. Jawab Randa dengan singkat. Ada apa ya mas? Ucap Randa yang kebingungan akan chat Ilham. Aku juga tidak tahu. Atau mungkin dia ingin melamar kamu kali. Jawab laki-laki itu yang sebenarnya juga penasaran. Kayaknya ada sesuatu yang kulewatkan deh. Aku jadi penasaran. Batin laki-laki itu yang sebenarnya juga penasaran dengan pesan Ilham kepada Randa. Randa terdiam dengan pemikirannya sendiri kalau laki-laki yang sedang bersama dengan dirinya ini berkata bahwa Ilham ingin melamarnya. Bukan Ilham yang dia inginkan, tetapi laki-laki yang saat ini sedang bersamanya yang dia harapkan untuk melamar dirinya.
Pikir Randa. Kamu bolos kerja lagi. Apa tidak akan dicari oleh bosmu? Tanya Randa mengalihkan topik pembicaraan kali ini. Laki-laki tersebut menggelengkan kepalanya dan tersenyum menatap ke arah Randa. Bosku itu bodoh, dan saat ini dia sedang tidak berada di kantor. Jadi aku bebas keluar masuk kantor. Jawab laki-laki itu yang membuat Randa menganggukkan kepalanya. Lagian aku juga manajer penting di perusahaannya. Jika dimemecatku dia pasti akan kesulitan mencari penggantiku. Lanjutnya yang membuat Randa semakin tersenyum. Halo ayah, assalamualaikum. Apa ayah saat ini masih di rumah? Tanya Nio dari telepon kepada sang ayah. Waalaikumsalam nak. Iya ini ayah di rumah dan tidak berniat ke perusahaan karena bundamu meminta ayah untuk menjaga Risa. Karena kakakmu sedang menangisi kondisi Risa yang baru saja dia ketahui. Jawab Pak Rama. Maksudnya apa ya? Tanya Nio dengan heran. Nanti ketika kamu pulang saja akan ayah ceritakan. Jawab Pak Rama dengan singkat. Apa ada hal pentingnya lagi? Jika tidak ayah matikan dahulu sambungannya. Ini ayah menemani Risa bermain. Ucap Pak Rama lagi. Ayah matikan saja. Nanti pulang akan aku tagih cerita ayah. Assalamualaikum. Jawab Nio. Iya waalaikumsalam. Jawab Pak Rama dengan singkat. Lagi-lagi Nio dibuat pusing dengan sikap keluarga Ilham yang sangat pintar menutupi kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa juga kakakku harus terjebak ke dalam keluarga biadab itu? Gumam Nio yang sudah kehabisan akal. Pintar sekali mereka berakting di dunia luar. Baik di luar buruk di dalam. Lanjutnya sembari meminjat keningnya yang merasa berdenyut. Hai sudah siap? Tanya Ilham di depan Randa. Randa menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Ilham. Kamu tidak pulang dahulu mas? Langsung kemari? Tanya Randa yang melihat Ilham masih rapi dengan pakaian kerjanya. Kini ganti Ilham menganggukkan kepalanya. Aku tidak sempat pulang. Jadi aku langsung kemari saja. Aku juga rela tidak makan siang tadi hanya demi bisa makan sama kamu saat ini. Jawab Ilham dengan senyuman yang membuat Randa malas menanggapinya. Randa senyum seadanya. Ya sudah yuk. Ajak Randa yang sudah tidak ingin mendengar gombalan-gombalan Ilham lainnya. Ilham dengan segera menyalakan motor miliknya dan setelahnya menjalankan motornya ketika Randa sudah naik ke motor. Beberapa menit kemudian, Randa dan Ilham sudah sampai di restoran yang dimaksud oleh Ilham. Mereka segera mencari tempat duduk dan memesan beberapa makanan yang mereka inginkan. Sembari menunggu pesanan mereka datang, Ilham mengumpulkan semua keberaniannya untuk berbicara dengan Randa. Randa yang melihat gelagat Ilham pun dibuat bingung. Kamu kenapa sih mas? Tanya Randa kepada Ilham yang membuat Ilham semakin gugup. Itu apa ya? Jawab Ilham dengan gugup yang membuat Randa semakin penasaran dibuatnya. Aim aja. Kenapa sih? Ngomong yang jelas dong biar aku mengerti. Ucap Randa yang semakin penasaran. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku ucapkan. Permisi ini pesanan yang Anda pesan. Ucap salah satu pelayan yang sedang mengantarkan pesanan mereka. Ilham menghela nafasnya ketika ada pelayan yang datang. Ya mbak. Terima kasih. Ucap Ilham setelah pelayan itu menaruh pesanan mereka. Kita makan saja dahulu ya. Lanjut Ilham kepada Randa yang langsung diangguki oleh Randa. Beberapa menit kemudian, Ilham dan Randa sudah menyelesaikan makan mereka. Sekarang kamu ingin membicarakan apa denganku mas? Tanya Randa yang membuat Ilham kembali gugup. Sayang, ini kan aku akan proses perceraian dengan Nia. Dan setelah aku sah bercerai dengan Nia, kamu memintaku untuk segera melangsungkan pernikahan kita. Ucap Ilham dengan perlahan dan diangguki oleh Randa walau dengan perasaan biasa saja. Kamu juga sudah tahu apa yang terjadi bukan? Tanya Ilham yang membuat Randa jengkel. Buruan dong mas. Ingin berbicara apa? Jangan bertele-tele seperti ini dong. Ucap Randa yang sudah jengkel dengan Ilham. Gini jika seandainya aku gagal mendapatkan mobil untuk Rani, dan Rani meminta mobil kepadaku lalu aku belikan, apa kamu juga akan meminta mobil juga kepadaku? Tanya Ilham dengan ragu dan gugup. Randa terdiam sejenak mendengar ucapan Ilham, lalu dia menggelengkan kepala yang membuat Ilham tertegun. Entah bahagia atau merasa aneh jika Randa tidak meminta hal yang sama dengan Rani.
Aku tahu Rani itu adik perempuanmu satu-satunya. Maka aku tidak masalah jika dia meminta mobil darimu. Ucapan Randa membuat Ilham tersenyum. Makasih sayang, kamu sudah mengerti akan kondisiku saat ini. Aku jadi lega mendengar jawabanmu. Ucap Ilham yang membuat Randa menganggukkan kepalanya. Randa menatap Ilham lalu tersenyum. Kamu jangan terlalu senang dahulu. Aku memang tidak memintamu untuk membelikan aku mobil jika hanya untuk bergaya saja. Ucap Randa lagi yang kini membuat Ilham bingung. Ilham mengerutkan keningnya dengan heran. Maksudnya? Tanya Ilham dengan singkat. Randa tersenyum sebelum menjawabnya. Aku minta setelah kamu bercerai dengan Nia, kamu langsung menikahiku dengan mahar yang aku inginkan. Ucap Randa, tetapi itu berhasil membuat Ilham tersenyum. Oh, jika masalah itu sudah pasti sayang. Setelah aku berpisah dari Nia, aku akan menikahimu dan akan menjadikan kamu ratu satu-satunya di hatiku. Ucap Ilham sembari memberi gombalan sedikit yang membuat Randa tidak berpengaruh sama sekali. Randa pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia senang dengan ucapan Ilham. Bodoh, padahal aku belum selesai dengan ucapanku ingin meminta mahar apa. Batin Randa dengan senyuman yang licik. Ilham yang belum paham akan ucapan Randa pun hanya memberikan senyuman dengan lega ke arah Randa. Melihat Ilham yang masih tersenyum pun Randa beranjak pamit sebentar dari Ilham. Dan dengan segera diangguki oleh Ilham. Beberapa menit kemudian Randa kembali sembari membawa 5 kertas dan pena ke meja Ilham. Sebagai perjanjian kita, silahkan kamu tanda tangan di sini. Ucap Randa yang menyerahkan kertas yang sudah dia tempel materai itu kepada Ilham. Ilham yang melihat kertas kosong bermaterai dan pena di depannya pun terheran. Ini untuk apa sayang? Tanya Ilham yang masih belum mengerti akan maksud Randa. Kan sudah aku katakan jika ini untuk surat perjanjian kita, Mas. Berhubung kita bertemu sekarang, maka kamu tanda tangan dahulu agar nanti setelah pulang dari sini aku bisa langsung mencatat isi perjanjiannya. Masa iya aku harus catat sekarang, kan membuang waktu banyak. Jawaban Randa yang masih membuat Ilham terdiam. Kamu tidak mau? Ya sudah, kalau begitu aku akan meminta mobil saja jika Rani dibelikan mobil oleh kamu. Ucap Randa lagi ketika dia melihat Ilham hanya terdiam. Iya sini biar aku tanda tangan. Ucap Ilham sembari mengambil kertas dan pena tersebut. Randa tersenyum melihat Ilham yang menandatangani 5 kertas kosong tersebut. Setelah menandatangani kertas itu, Ilham memberikannya kembali kepada Randa. Randa menerimanya dengan senang hati. Oke, aku sengaja meminta lebih karena aku takut jika nanti aku salah menulis. Jadi jika salah aku bisa menulis lagi di kertas yang lain. Ucap Randa yang membuat Ilham mengangguk tanpa merasa curiga. PNS bodoh. Batin Randa menghina Ilham sembari tersenyum. Ilham bernafas lega sekarang. Masalah satu sudah selesai karena Randa bisa diajak kompromi. Keluh Ilham sembari menyenderkan punggungnya di sandaran kursi. Randa yang menatap Ilham pun pura-pura untuk iba melihatnya. Kamu sabar ya, Mas. Mungkin memang jalan hidupmu seperti ini. Ucap Randa yang membuat Ilham mengangguk. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, Ilham. Batin Randa dengan senyuman yang sama. Pagi hari di kediaman keluarga Nia sedang sarapan bersama tanpa terkecuali. Hari ini kamu jadi ke rumah Ilham, Nio? Tanya sang ayah kepada anak bungsunya. Nio menganggukkan kepalanya karena dia sedang mengunyah makanannya saat ini. Ayah ikut ya. Ucap Pak Rama membuat Nia dan Budina terkejut. Nio menelan makanannya terlebih dahulu sebelum menjawab ucapan sang ayah. Ayah tidak ke kantor? Tanya Nio sembari menoleh ke arah sang ayah. Rama menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan fokus jika masalah sang anak belum benar-benar selesai. Ayah meminta cuti dan menyuruh Pak Bidin untuk menghandle perusahaan sementara ini. Ucap Pak Rama yang membuat Budinar menatapnya. Pasalnya Pak Rama belum membicarakan tentang itu kepadanya. Maaf Bunda, Ayah belum membicarakan hal ini dengan Bunda. Ayah hanya tidak bisa fokus jika masalahnya belum benar-benar selesai. Takutnya jika Ayah salah fokus dan gegabah mengambil keputusan malah membuat rugi perusahaan. Ucap Pak Rama ketika mendapati tatapan Budinar. Budinar pun menghela nafasnya dengan pelan. Terserah Ayah, apa yang terbaik buat perusahaan dan masalah anak kita saja. Ucap Budinar dengan pasrahnya. Nia hanya terdiam dan bicara. Dia malu dengan keluarganya karena memikirkan masalahnya.
orang tua, serta adiknya kerepotan. Nia menunduk enggan menatap satu persatu wajah keluarganya. Hal tersebut tak luput dari pandangan Nio. Lagi dan lagi Nio merasa bersalah karena menatap wajah sang kakak yang sendu. Dia iba dengan apa yang sedang menimpa rumah tangga sang kakak. Suami yang tidak tanggung jawab akan sang kakak dan keponakan. Mertua yang sering menghina dan menyepelekan kakaknya. Hingga iparnya yang ikut mengucilkan kakak perempuannya itu. Nio berpikir sepertinya dia menyesal karena sudah menyetujui keputusan yang diambil sang kakak sewaktu dulu. Di mana Nia yang enggan membuka identitasnya dan memilih menyembunyikan kebenaran dari hidupnya. Kini Nio beralih menatap ke arah Risa. Gadis kecil yang cantik seperti ibunya. Tetapi takdir membuat gadis tersebut harus dewasa sebelum waktunya. Baru berumur 4 tahun tetapi dia harus mengalami hal yang sangat tidak diperuntukkan untuk anak seusianya. Ditatapnya Risa yang sedang makan dengan lahap membuat hati Nio semakin terenyuh. Risa mau menambah makanannya lagi. Tanya Nio yang membuat atensi Risa kini beralih ke arah Nio. Menatap Nio sebentar lalu dia menatap ke arah sang mama. Nia yang paham pun tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Melihat respon sang mama Risa kembali menoleh ke arah omnya itu. Risa mengangguk dan tersenyum. Betapa cantiknya kini Risa yang tersenyum tulus di hadapan Nio. Om ambilin ya. Mau yang mana? Tanya Nio memberi beberapa lauk untuk Risa. Aku minta telur dan ikan lele saja om. Jawab Risa yang menatap beberapa lauk di hadapannya. Nio mengangguk dan dengan segera mengambilkan apa yang Risa minta. Perbincangan mereka berdua tak luput dari pandangan Pak Rama dan Bu Dinar yang tersenyum tetapi merasakan apa yang Nio rasakan. Dimakan ya? Ucap Nio sembari mengusap lembut rambut sang keponakan. Risa mengangguk lagi. Aku di rumah nenek tidak pernah diberi lauk seperti ini om. Palingan hanya dikasih lauk tempe 1. Itu pun jika tidak diminta oleh Dini. Padahal Dini makanannya selalu enak-enak. Ucapan Risa yang tiba-tiba saja membuat Nia kembali memejamkan matanya. Kenapa tidak minta mama? Kini Bu Dinar yang bertanya kepada Risa. Risa menggelengkan kepalanya sambil mengunyah makanannya. Mama sudah ikut kerja bulikwati. Jadi mama jarang ada di rumah jika siang hari. Lalu jika mama pulang Risa tidak tega meminta kepada mama. Karena tahu mama pasti lelah mendapatkan uangnya. Risa pun jika minta ke papa selalu dibentak. Kalau tidak dibentak pasti papa marah sambil berkata makan saja terus yang kamu pikirin. Selain itu Risa juga takut dengan nenek. Risa takut jika nenek menyuruh Risa untuk meminta-minta di jalan raya. Ucapan Risa yang polos pun kini berhasil membuat air mata Nia terjatuh. Padahal jika Risa mau, tanpa Nia bekerja ikut likwati pun Nia mampu membelikan apa yang diminta Risa. Nia membayangkan betapa sakitnya sang anak ketika melihat Dini memakan dengan lauk enak. Dan dirinya hanya dikasih tempe 1 buah saja. Pak Rama, Bu Dinar dan Nio yang mendengarnya pun terkejut. Mereka bahkan merasa sangat gagal dalam kehidupan Nia dan Risa yang tidak mengetahui banyak hal tentang apa yang terjadi pada kedua perempuan cantik itu. Kini Pak Rama sedang menunggu Nio yang pergi ke kamar untuk mengambil berkas apa saja yang akan mereka bawa ke rumah Ilham sembari menunggu beberapa orang suruhan Nio. Pak Rama tidak sendirian menunggu Nio. Di ruang keluarga pun sudah ada Bu Dinar, Nia serta Risa yang sedang fokus bermain boneka. Nanti jika Nia sibuk di perusahaan, Nia akan menyewa babysitter untuk Risa. Ucap Nia tiba-tiba yang membuat Bu Dinar dan Pak Rama menoleh. Kan ada Bunda sayang. Ucap Bu Dinar dengan lembut. Bunda nanti hanya mengawasi sembari duduk saja. Biarkan babysitter yang mengawasi sembari menemani Risa bermain. Aku juga tidak ingin Bunda kelelahan jika harus menghadapi Risa sendirian. Jawab Nia memberi pengertian kepada sang bunda agar bundanya itu tidak merasa tersinggung. Terserah kamu saja. Ayah cuma ikut apa yang menurutmu baik. Bukan Bu Dinar yang menjawab kini ganti Pak Rama yang angkat bicara. Nia terus memandangi Risa yang fokus dengan bonekanya. Jujur saja dia menyembunyikan rasa gugup ketika menunggu Nio dan Pak Rama bersiap akan ke rumah Ilham. Nanti kita mampir ke kantor Nio dahulu ya. Ada beberapa hal yang harus aku kerjakan dan tidak ingin kuberikan kepada orang lain. Ucap Nio yang sedang berjalan menuruni anak tangga. Iya. Tapi nanti jika Ilham tidak ada di rumah bagaimana Nio? Takutnya kita sampai di sana Ilham belum pulang kerja. Tanya Pak Rama kala melihat Nio yang berjalan menuruni tangga sembari memeriksa berkasnya kembali. Nio menatap ke arah sang ayah.
Itu malah akan mempermudah kita, Ayah. Jadi usaha kita ke sana tidak akan sia-sia. Karena tanpa jawaban dari Ilham, kita menganggapnya jika pihak mereka akan setuju untuk perceraian ini. Ucap Nio yang membuat Pak Rama menganggukkan kepalanya. Soal tanda tangan itu bisa menyusul. 3 hari lagi akan diadakan persidangan. Berdoa saja agar dia tidak datang, agar kakak dengan segera bisa lepas dari manusia seperti mereka. Lanjut Nio menjelaskan kepada sang ayah. Nia yang mendengarnya pun sedikit lega. Walaupun nanti Ilham tidak ada di rumah, berarti itu tandanya dia akan dengan segera bebas dari masalah ini. Agum, bagaimana dengan pengacara yang ibu serahkan ke kamu? Tanya Bu Maya kepada Agum. Uhuk. Ilham tersedak ketika mendengar ucapan ibunya tepat setelah dia meminum minumannya. Bu, bukannya kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Dan ibu setuju jika kita hanya menggertak Nia tanpa pengacara. Ucap Ilham yang syok karena tiba-tiba sang ibu menginginkan menyewa pengacara. Kamu jangan terlalu bodoh, Ilham. Jika kita hanya menggertak tanpa memakai pengacara itu sama saja bohong. Nia akan semakin semena-mena karena Mas yakin bahwa Nia pasti akan menjadikan adiknya sebagai pengacara untuknya sendiri. Ucap Agum yang membelah sang ibu. Ilham terdiam sejenak. Jika Nia menggunakan sang adik untuk menjadi pengacaranya, otomatis Nia tidak keluar biaya sama sekali. Sedangkan dirinya harus menyewa pengacara dan itu akan membuat dirinya keluar uang lagi. Lalu siapa yang akan membiayai pengacara tersebut, Mas? Tanya Ilham dengan ragu. Agum, Maya, Rani dan Ana pun menoleh menatap ke arah Ilham bersamaan. Ya kamulah, kan ini masalahmu. Ya kamu sendiri yang menanggung. Masa ia pakai uang masih? Tidak maulah aku. Ucap Agum dengan santai. Ilham menatap ke arah sang ibu. Dia ingin sekali menyuruh ibunya untuk membiayai pengacara tersebut. Ibu, uangku yang ibu bawakan terkumpul lumayan. Itu pasti bisa untuk menyewa pengacara, jadi biaya ibu yang nanggung ya. Ucap Ilham dengan ragu dan langsung mendapat tatapan tajam dari sang ibu. Apa-apaan kamu? Kamu ingin menagih uangmu dari ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Kamu ingin menjadi anak durhaka jika menganggap uang itu semua utang untuk ibu. Hah? Jawab Bu Maya dengan sengit yang membuat Ilham terdiam. Bukan begitu, Bu. Aku juga butuh uang itu untuk menyewa pengacara. Lagian kan nanti tidak akan habis semuanya, hanya beberapa. Nanti sisanya untuk ibu, tanpa ibu kembalikan saja. Jawab Ilham lagi. Maya menggelengkan kepalanya karena tidak percaya akan ucapan Ilham. Ini ajaran Nia kepadamu. Kamu diajarkan untuk berani dengan ibu seperti ini. Kamu itu sudah selayaknya dan sepantasnya berbakti dengan ibu. Dengan cara seperti ini, memberi apa yang kamu punya ke ibu tanpa imbal balik dan tanpa dianggap hutang piutang. Ucap Maya lagi yang kali ini benar-benar membuat Ilham terdiam dan berbicara. Lagian uangmu sudah habis semua untuk biaya Rani kuliah. Lanjut Maya lagi. Ilham terdiam tanpa menjawabnya. Sekarang dia pusing harus mendapatkan uang kemana lagi. Gajinya sudah habis diminta setengah oleh sang ibu. Dan setengahnya lagi untuk dia membelanjakan Randa. Dia sama sekali tidak memiliki tabungan. Bapakmu sudah tidak ada. Masmu juga sudah membiayai anak dan istrinya. Kalau bukan kamu, lalu ibu meminta ke siapa lagi untuk membiayai Rani kuliah? Kamu seharusnya sadar diri, Ham. Sewaktu kamu dan masmu yang kuliah itu, masih ada bapakmu yang membiayaimu. Masa kau tega untuk membiarkan adikmu tidak kuliah, sedangkan kedua masnya tamat pendidikan tinggi? Bu Maya yang tidak ada henti-hentinya mengoceh karena dia sebal Ilham perhitungan dengannya. Ilham yang merasa pusing pun hanya membiarkan ibunya mengoceh. Dia sama sekali tidak menanggapi ocehan sang ibu. Agum dan Ana yang mendengarnya pun tidak ingin ikut campur. Mereka berdua takut jika nanti endingnya mereka juga yang harus menanggung biaya kuliah Rani. Kemarin-kemarin masih ada Nia yang menanggung semua pengeluaran kebutuhan rumah. Sekarang Nia sudah tidak peduli dengan kita. Ana memberi uang juga hanya cukup untuk makan dirinya, Agum dan Dini. Kamu mau Mbak dan Masmu makan kenyang, tetapi kamu, Ibu dan Rani kelaparan. Ibu Syah sekarang bingung membagi uang untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan kuliah Rani. Belum lagi uang jajan Rani sebulan. Lanjut Maya yang masih mengoceh. Sudahlah Bu, tidak usah dibahas. Ilham pasti mengerti kok. Iya kan Ham? Ucap Agum menengahi perdebatan adik dan ibunya itu.
Bukan karena alasan Agum berbicara seperti itu. Dia hanya takut jika malah nanti disangkut pautkan untuk menanggung biaya kuliah atau biaya makan keluarga mereka. Ilham tidak menganggapi ucapan Agum. Dia hanya diam dan berkata sedikit pun. Aku sudah selesai. Aku pamit berangkat kuliah dahulu. Ucap Rani yang tidak mau mendengar ocehan sang ibu lebih lama lagi. Rani meninggalkan meja makan dan dengan segera dia berangkat kuliah. Aku juga ingin berangkat kerja. Takut kesiangan. Timpal Agum yang juga baru menyelesaikan sarapan paginya. Satu persatu keluarga Ilham meninggalkan dirinya sendiri yang masih setia duduk di kursi meja makannya. Diam-diam Ilham meremas sendok yang sedang dia pegang. Dia bingung ingin mencari biaya kemana jika memang benar-benar ibunya menyewa pengacara untuk dirinya. Ilham bangkit dari duduknya setelah menghembuskan nafas lelahnya. Masalah selalu datang kepadanya bertubi-tubi akhir-akhir ini. Satu belum selesai, sudah ada tambahan masalah lagi. Dan sialnya masalah ibu tidak jauh dari sang ibu. Yang mana dia tidak bisa jika memprotes ibunya terus-menerus karena dia tahu dia pasti kalah telak. Berjalan perlahan meninggalkan meja makan. Ilham masuk ke dalam kamar dan mengambil tas kerjanya, lalu segera keluar dan segera berangkat kerja tanpa berpamitan dengan sang ibu yang sedang duduk bersantai di kursi depan rumah. Bu Maya pun tak menghiraukan kepergian Ilham. Dia merasa masih jengkel dengan sikap Ilham pagi ini.